Kejadian pasal 11 menceritakan tentang mereka yang mulai membangun menara yang besar untuk diri mereka sendiri, tetapi Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Garis keturunan Sem termasuk Abram yang menikahi Sarai. Ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ayat 10, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpasad, 2 tahun setelah air bah itu. Ayat 11, Sem masih hidup 500 tahun, setelah ia memperanakan Arpasad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 12, setelah Arpasad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Ayat 13. Arpasad masih hidup 403 tahun, setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 14. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Ayat 15. Selah masih hidup 403 tahun, setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Ayat 17. Eber masih hidup 430 tahun, setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 18. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Ayat 19. Peleg masih hidup 209 tahun, setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 20. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Ayat 21. Rehu masih hidup 207 tahun, setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 22. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Ayat 23, Serug masih hidup 200 tahun, setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Ayat 25. Nahor masih hidup 119 tahun, setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran memperanakan Lot. Ayat 28. Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Ayat 29.
Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran.